Oke, karena sudah ada beberapa teman-teman mahasiswa yang sudah mulai gabung di Zoom, jadi ada baiknya saya mulai aja perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di pertemuan pertama untuk kelas karyawan dan juga kelas RPL, pada mata kuliah advokasi dan penyelesaian sengketa. Mata kuliah ini saya ampu sendiri, yaitu Evi Dwi Hastri. Teman-teman bisa panggil saya Evi. Jadi, misal nih, ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu kita sharing, kita diskusikan. Monggo, saya sangat terbuka buat teman-teman jika ada yang perlu didiskusikan. Nah, ini kan kelas KR. Mungkin perkuliahan daring menurut saya, apalagi di bulan puasa, sangat efektif. Artinya, kita sama-sama bisa melaksanakan tugas kita di tempat kerja pada saat ini dan juga kita juga sama melaksanakan kewajiban kita yaitu melaksanakan perkuliahan. Nah, saya mohon kepada teman-teman mahasiswa baiknya sambil dibuka videonya. Jadi saya juga bisa mengenal teman-teman. Di sini ada Pak Moh Irwan, Pak Ahmad Nur Heki, Ibu Nabila, Pak Hamdani, kemudian Bapak Syarif, Bapak Muhammad Arshin, Bapak Khairul Galib, dan X. Who is that? Siapa ini X? Mister X? Jadi biar saya juga tahu wajah Bapak Ibu, jadi mohon untuk dibuka kameranya sebelum saya mulai perkuliahan. Silahkan. Oh, ini Pak Irwan. Pak Irwan Rizkyanto. Yang lain silahkan saya tunggu kameranya untuk dibuka. Jadi biar saya juga bisa mengenal Bapak Ibu di mungkin di luar kampus atau pada saat di kampus. Jadi saya nggak bingung. Oh ini Fakultas Hukum. Yang X ini siapa ya? Mister X atau Mrs. X? Tidak ada orangnya kah? Oke, tidak apa-apa. Jadi sambil lalu saya ingin mengenal Bapak Ibu. Nah, di layar sudah muncul ya Bapak Ibu untuk Excel peserta, daftar peserta kelas karyawan dan RPL. Di sini ada 22 peserta dan yang hadir baru 8, baru 8 orang. Jadi saya cek kehadiran dulu. Ahmad Nur Heki ada Ya Bu, ada. di kehadiran langsung 2 kali sesuai yang diumumkan oleh Prodi. Ahmad Humyadi ini nggak ada. Zeiku Ardil, Nabila Wahyuning Tias ada. Nabila Wahyuning Tias ada. Muhammad Arshin. Hadir Bu. Coba dibuka dulu Pak ininya, kameranya. Oke, siap. Moh Irwan Rizkyanto, Ya, hadir Bu. Moh Zafran Haidar, Gilang Misnawi, Dwi Erma, Satria, Hendrianto, ada Hendrianto,
Kemudian Agus Farid, Herfian, Herfian Rangga, oh, enggak ada. Humais, Ahmad Musyarrofah, Sultan, Haris Maulana, Ahmad Syarif Hidayatullah, hadir? Halo, Ahmad Syarif Hidayatullah ada? Nggak ada suaranya, Pak. Nggak terdengar suaranya di sini. Hadir, Bu. Oke, oke. Widianto, Hadir, Bu. Hamdani Riyadi, Hadir, Ibu. Wairul Galib, Hadir, Bu. Oke. Gini, Bu. Ya, ya Pak. Ada Satria, Ibu. Hadir juga, Bu. Satria. Satria, Telat, jelas, Bu. sudah telat. Oke. Siapa lagi yang belum saya panggil? Terima kasih, Bu. Oke. Jadi untuk program hari ini saya mulai aja karena ada 2 pertemuan biar kita sama-sama dapat poinnya. Oke, mata kuliah advokasi dan penyelesaian sengketa. Mungkin di sini Bapak Ibu di masing-masing bidangnya sesuai pekerjaan dan juga profesi masing-masing tidak asing lagi dengan istilah advokasi dan penyelesaian sengketa. Apalagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang tugasnya adalah sebagai penyidik ataupun penyelidik. Nah, dalam hal ini, eh, proses advokasi yang nantinya akan kita pelajari selama 1 semester ke depan itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang bersifat pidana. Artinya, advokasi dan juga penyelesaian sengketa atau ADR, Alternative Dispute Resolution itu nantinya akan berfokus pada sengketa, yaitu dalam masalah ataupun ranah keperdataan. Meskipun pada hakikatnya kita tahu bersama seiring dengan perkembangan di tingkat ataupun dalam ranah pidana sudah kita mulai mengenal penyelesaian di luar pengadilan seperti mediasi penal ataupun penyelesaian secara restoratif. Tapi dalam hal ini sebelum saya memulai perkuliahan dan membahas lebih lanjut, ada baiknya saya perkenalkan dulu istilah ataupun pengertian dan juga perbedaan definisi advokasi dalam hal keperdataan dan juga secara pidana. Advokasi mungkin melekat dengan yang berprofesi ataupun memiliki hal-hal yang bersifat untuk mendampingi klien di pengadilan, ataupun melekat dengan profesi advokat. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama dan juga dengan perkembangan-perkembangan yang telah dilalui oleh beberapa ilmu hukum, kemudian dilalui oleh beberapa kurikulum di dalam Fakultas Hukum, dan juga perkembangan sistem hukum di Indonesia, banyak sekali perkembangan-perkembangan yang terjadi, khususnya dalam masalah penyelesaian sengketa.
Kalau di tahun 1999 sudah disahkan aturan tentang penyelesaian secara alternatif dan juga arbitrase, namun dalam ranah pidana masih baru beberapa tahun ini kita menggunakan penyelesaian secara restoratif. Tapi pada fokus pembahasan kali ini, Pak, karena pada pertemuan pertama dan juga pertemuan kedua, jadi materinya saya padatkan sehingga teman-teman mahasiswa di sini bisa mengambil case-nya dan juga bisa mengambil intisarinya. Jadi pada prinsipnya dalam advokasi dan juga penyelesaian sengketa ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita berbicara masalah advokasi dalam ranah pidana dan juga dalam ranah perdata memiliki beberapa perbedaan. Misal nih kalau dalam ranah perdata dulu, karena fokus kita adalah perdata untuk mata kuliah ini. Jadi dalam masalah perdata ataupun sengketa dalam ruang lingkup keperdataan, advokasi ini eh, selain keperdataan, advokasi juga bisa dilakukan dalam mencapai apa yang diinginkan oleh klien ataupun mencapai apa yang diinginkan oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini juga ditujukan pada pelayanan publik juga bisa. Nah, dalam hal ini kita kaji nih dari dua aspek dulu, yaitu antara pidana dan juga perdata. Jika advokasi dalam masalah keperdataan, kita bisa mengenal dengan istilah penyelesaian sengketa alternatif atau ADR itu tadi, atau Alternative Dispute Resolution, atau bahasa lainnya bisa kita kenal menggunakan metode non-litigasi. Jadi Salah. advokasi gimana? Ceknya satu itu. Dika. Gimana? Dikirim ke grup CPNS. Pak Gilang ada pertanyaan? Halo Pak Gilang, Gilang Pertama Putra. Ada pertanyaan, Pak? Nah, oke nih ya Bapak Ibu. Jadi biar kita bisa sambil lalu melihat slide pembelajaran ataupun materi pembelajarannya. Tadi di awal saya sudah menyinggung perbedaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan advokasi dan juga penyelesaian sengketa. Advokasi dan juga penyelesaian sengketa. Kalau seperti yang saya sampaikan di awal, penyelesaian sengketa itu identik dengan permasalahan secara keperdataan. Namun, ada beberapa bagian yang juga bisa diselesaikan dengan didasari pada hal-hal yang bersifat administratif ataupun pelayanan publik. Nah, kenapa ini bisa dilakukan untuk pelayanan publik juga? Nah, ada beberapa konsep juga yang nantinya akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Konsep itu nantinya berkaitan dengan kewenangan. Kewenangan sebuah lembaga untuk bisa menyelesaikan sengketa antara para pihak di luar keperdataan. Jadi di eh, sengketa ini muncul bukan hanya karena adanya suatu perjanjian ataupun kesepakatan. Sehingga penyelesaian sengketa itu bisa kita selesaikan di luar peradilan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dulu nih advokasi secara umum dulu sebelum saya membedakan advokasi dalam ruang lingkup pidana dan juga perdata. Ada beberapa pendapat di sini yang saya kutip, Bapak Ibu. Ada pendapat dari Hopkins, ada pendapat dari Stirling, ada pendapat dari Zestro. Tiga pendapat ini semuanya mengidentifikasi advokasi itu sebagai sebuah proses, sebagai sebuah proses yang dilakukan secara bertahap dengan tujuan untuk mempengaruhi. Mempengaruhi siapa? Yaitu mempengaruhi para pihak yang sedang bersengketa. Jadi,
proses advokasi ini tidak hanya membela seperti fungsi dari advokat pada saat melakukan pendampingan hukum, pada saat melakukan eh, proses pembelaan terhadap klien di persidangan, tidak. Jadi, advokasi yang dilakukan dalam masalah ataupun penyelesaian sengketa ini, perbedaannya dengan pidana itu adalah tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mempengaruhi. Nah, pengaruh yang diberikan atau sugesti yang nantinya diberikan oleh pihak ketiga itu adalah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, ya, bukan untuk membela ataupun memenangkan salah satu pihak, seperti pada penyelesaian melalui metode litigasi. Advokasi ini bermacam-macam, artinya bentuknya bermacam-macam. Ada yang secara persuasif, ada yang non-persuasif. Nah, di sini selain mempengaruhi para pihak, di sini juga bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki fungsi ataupun kekuasaan dan juga kewenangan secara atributif. Nah, makanya di sini perbedaan yang paling mencolok adalah letaknya di situ, Bapak Ibu. Jadi tidak untuk membela klien ataupun memenangkan klien, namun tujuannya adalah untuk mempengaruhi dalam hal sama-sama menyelesaikan sengketa tanpa adanya para pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, hal yang juga menjadi perbedaan antara proses advokasi yang dilakukan pada penyelesaian perkara, begitu, penyelesaian perkara dalam ruang lingkup pidana dan juga ruang lingkup perdata adalah kalau dalam advokasi dalam pidana itu prosesnya hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang berprofesi sebagai advokat dan sudah disumpah dan sudah memiliki kartu tanda anggota ataupun KTA sebagai advokat. Apabila ada misal nih pelimpahan kuasa dari korban ataupun dari tersangka kepada pihak lain yang dianggapnya mumpuni untuk mewakili di persidangan, itu tidak berfungsi sebagai advokat ataupun tidak memiliki fungsi untuk memberikan advokasi. Namun posisinya hanya sebagai pengganti dari tersangka ataupun korban dalam menghadiri di persidangan untuk menyampaikan apa yang ditanyakan oleh hakim. Itu berbeda. Jadi itu tidak bisa dikatakan sebagai advokat dan itu tidak memiliki fungsi advokasi. Nah, sedangkan dalam ranah keperdataan untuk penyelesaian sengketa ini bisa dilakukan oleh selain advokat. Jadi ini bisa dilakukan oleh selain advokat. Itu perbedaan yang selanjutnya. Maka dari itu, kenapa saya sampaikan dan kenapa saya singgung bahwasanya advokasi ini adalah sebuah proses yang dilakukan secara bertahap untuk mempengaruhi. Artinya, advokasi ini tujuan utamanya tidak hanya pencapaian terhadap sebuah winner, untuk mendapatkan seorang winner, tapi untuk mencapai win-win solution pada akhirnya. Itu awal mula kenapa advokasi ini dijadikan pada salah satu kurikulum dan menjadi satu dengan penyelesaian sengketa alternatif. Ada kaitannya ternyata Bapak Ibu. Nah, apabila kalau kalau misalnya nih di beberapa permasalahan secara keperdataan, kalau kita sering menemui para pihak itu ingin menyelesaikan perkaranya itu menggunakan jalur litigasi atau menggunakan jalur hukum, artinya proses advokasi itu perlu mendapatkan
proses advokasi itu perlu dilakukan oleh profesi advokat. Nah, saya lanjut ya, Bapak Ibu. Jadi, intinya itu definisi advokasi, tujuan advokasi dalam masalah keperdataan, dan juga tujuan advokasi dalam mata kuliah ini. Nah, itu perbedaan yang paling mendasar antara advokasi dalam ruang lingkup keperdataan dan juga advokasi dalam ruang lingkup pidana. Selanjutnya, di sini kaitannya juga ya Bapak Ibu dengan penyelesaian sengketa alternatif. Sebelum saya membahas lebih jauh penyelesaian sengketa secara alternatif, nah di sini di slide ini sudah secara utuh saya gambarkan dan juga secara singkat saya definisikan, mengambil dari beberapa pendapat dan juga dari beberapa peraturan perundang-undangan, bahwa kita fokus dulu nih ke sengketa. Jadi, kalau dalam ranah pidana, kita tidak bisa mengatakan itu sebagai sebuah sengketa. Tidak dikatakan sebagai sebuah sengketa. Karena dalam hal ini, sengketa itu terjadinya sebuah perselisihan, ya, berbeda dengan masalah pidana. Jika pidana baru bisa dikatakan itu melakukan pelanggaran hukum ataupun Wederrechtlich dan lain sebagainya, melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran, itu kita bisa lihat dalam mungkin KUHP ataupun aturan-aturan yang lebih khusus. Dan itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah sengketa. Pada slide ini, sengketa ini didefinisikan sebagai sebuah perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian karena adanya wan prestasi yang terjadi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka muncullah yang namanya perselisihan. Nah, perselisihan ini harus datang dari para pihak, tidak boleh dari salah satu pihak. Jadi, maksudnya di sini adalah, misal nih Bapak Ibu, antara Bapak, siapa ya? Misal, Pak Nur Heki, misal dengan Ibu Nabila. Pak Nur Heki dengan Ibu Nabila itu adalah partner bisnis yang mengikatkan dalam suatu kontrak kontrak bisnis. Dalam hubungan bisnis, ini biasanya ada klausul-klausul yang perlu kita sepakati dan perlu ditandatangani. Misal nih, ada salah satu pihak, Pak Nur Heki melakukan wan prestasi, nanti Bapak Ibu 10 menit lagi meeting ini akan berakhir. Nah, jadi Bapak Ibu bisa bergabung kembali, ya. Tapi tunggu dulu. Jadi 10 menit lagi Zoom meeting ini akan berakhir dan nanti Bapak Ibu bisa bergabung kembali di link yang sama dan di ID yang sama, password yang sama. Oke, saya lanjut. Tadi saya membuat simulasi sebuah case antara Pak Nur Heki dan juga dengan Ibu Nabila. Para pihak ini melakukan sebuah perikatan, yaitu perjanjian bisnis. Dalam perjanjian tersebut, salah satu pihak ada yang sama-sama memberikan prestasi. Ada yang melakukan sesuatu dan ada yang memberikan sesuatu. Kalau dalam hukum perdata, melaksanakan prestasi itu tidak semuanya memberikan sesuatu, tapi ada juga yang hanya melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Adapun di luar itu juga bisa dikatakan sebagai prestasi, ya. Nah, di case ini saya contohkan demikian. Jadi, misal nih para pihak, yaitu Pak Nur Heki, merasa bahwa hak-haknya ada beberapa yang tidak dipenuhi oleh Ibu Nabila. Namun, Ibu Nabila sudah merasa bahwa kewajibannya untuk melaksanakan sesuatu tersebut, misal untuk merahasiakan dokumen-dokumen ataupun untuk tidak membelanjakan aset-aset pribadinya, itu sudah dilakukan oleh Ibu Nabila. Sedangkan Pak Nur Heki menemukan data bahwa Ibu Nabila secara tidak terbuka menjual beberapa aset pribadi.
dari yang sudah diinvestasikan untuk kebutuhan bisnis mereka. Nah, ini yang menjadi perselisihan karena mereka berdua sama-sama mengaku bahwa mereka itu telah melaksanakan prestasinya masing-masing dan mereka itu sama-sama benar, maka ini bisa dikatakan sebagai suatu sengketa. Dan tidak bisa dikatakan sebagai suatu sengketa jika misalnya Pak Nur Riki menemukan data adanya one prestasi yang dilakukan oleh Ibu Nabila. Sedangkan Ibu Nabila mengakui adanya one prestasi yang dilakukan. Maka dari itu tidak bisa dikatakan sebagai suatu sengketa. Itu pada prinsipnya. Nah, selanjutnya, wait, kayak ada suara yang bocor ini. Oke, selanjutnya, di sini kenapa saya mengatakan di awal ada beberapa pihak ataupun eh, orang lain yang bisa dikatakan mampu untuk bisa menyelesaikan dan juga melakukan advokasi dalam suatu sengketa. Ini dia dasarnya, yaitu Undang Dasar 1945, tepatnya di pasal 24 ayat 3 pada bahasan tentang pseudo atau kuasi peradilan. Jadi di sini fungsinya secara yudikatif memiliki fungsi secara yudisial, artinya bisa melaksanakan fungsi undang-undang. Dalam hal ini, lembaga-lembaga tersebut memiliki kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat 3 UUD 1945. Nah, oke. Ini Bapak Ibu penjelasan dari pasal tersebut. Jadi di Undang-Undang Dasar 1945 itu UUD, Konstitusi, badan lain atau lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman itu bisa melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat campuran sesuai dengan fungsi regulasi sesuai atributif ataupun fungsi secara administratif yang bersifat mengadili. Nah, ini adalah para pihak yang mampu menjadi penengah ataupun pihak ketiga yang bisa melakukan advokasi sekaligus untuk menyelesaikan sengketa. Lembaga-lembaga ini hanya diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelesaikan sengketa pada ruang lingkup permasalahan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau di sini, Bapak Ibu, ada beberapa lembaga yang saya contohkan seperti KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, kemudian ada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, Bapak Ibu, ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, Ombudsman atau ORI, dan juga Mahkamah Pelayaran, dan mungkin banyak lagi yang lain contohnya lembaga-lembaga lain yang bisa menyelesaikan permasalahan sesuai dengan yang diawasi ataupun sesuai dengan bidangnya. Artinya di sini lembaga ini secara utuh memiliki fungsi yang bersifat mengadili tersebut. Apabila ada para pihak ataupun ada masyarakat yang merasa dirugikan, yang diakibatkan dari suatu pelayanan publik, misalnya kalau saya contohkan pada Ombudsman RI, Ombudsman Republik Indonesia, misalnya nih ada sengketa pelayanan publik, maka lembaga tersebut, lembaga ombudsman ini yang mampu ataupun yang bisa menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam ruang lingkup tersebut. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan, lantas apakah lembaga-lembaga ini hanya dilakukan berdasarkan laporan? Ya, lembaga-lembaga ini selain berdasarkan laporan juga tidak bisa hanya berpatokan pada itu. Ternyata lembaga-lembaga ini karena bersifat mengawasi, maka dari itu lembaga-lembaga ini memiliki independensi untuk melakukan fungsinya, fungsi pengawasan yang dilakukan untuk memberikan sanksi secara administratif.
Misal nih ditemukan adanya pelayanan publik yang tidak sesuai dengan SOP ataupun tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tanpa adanya laporan, maka Ombudsman RI itu bisa melakukan upaya-upaya tindakan. Tindakan itu secara regulatif ataupun secara administratif. Makanya di sini fungsi pengawasan dari lembaga-lembaga ini tidak hanya memiliki fungsi secara administratif, tapi juga memiliki fungsi untuk mengadili. Nah, fungsi mengadili ini ketika terjadi suatu sengketa itu. Kesimpulannya, Bapak Ibu, jadi saya padatkan aja biar materi ini tidak terlalu melebar dan bisa dipahami secara keseluruhan, secara universal. Maka dari itu, kita fokus dulu nih pada pengertiannya advokasi yang di awal itu tadi, antara advokasi dalam ranah pidana dan juga advokasi dalam ranah perdata, dan juga kita sudah memahami dan juga sama-sama satu persepsi nih pengertian sengketa yang kita maksud dalam mata kuliah ini. Kemudian ada pengertian penyelesaian sengketa alternatif. Nah, penyelesaian sengketa alternatif ini kita tahu bahwa penyelesaian sengketa alternatif itu bisa dilakukan secara non-litigasi dan bisa dibantu oleh pihak ketiga yang memiliki fungsi kuasi atau pseudo peradilan. Nah, selain itu, ini juga bisa dilakukan oleh pihak ketiga lainnya di luar lembaga-lembaga ini. Siapa mereka? Yaitu bisa mediator, bisa konsiliator, bisa arbitrator, dan seterusnya. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan mulai dari filosofi, manfaat, dan lain sebagainya. Yang penting kita tahu dulu sekarang perbedaannya antara advokasi dalam ranah pidana dan perdata, kemudian lembaga-lembaga yang memiliki fungsi pseudo peradilan, kemudian sengketa itu yang bagaimana, dan pihak-pihak yang memiliki fungsi kekuasaan kehakiman dan juga bersifat mengadili ini. Nah, selain itu tadi juga kita sama mengetahui ada beberapa pendapat dari tiga pakar, yaitu John Hopkins, kemudian Julie Stirling, dan Jastrow. Dari pendapat-pendapat ini, kita sudah mengambil kesimpulan bahwa proses advokasi ini tidak hanya digunakan ataupun tidak hanya berfungsi dan tidak hanya bertujuan untuk memenangkan para pihak ataupun